Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru. Di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, kali ini saya mau bercerita tentang power of no. Nah, ini lebih ke arah sales lagi sih. Jadi gini, kalau saya dulu sebagai sales, saya diajarin untuk bisa menggiring customer menjawab ya sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak ya, dan ya, biasanya closingnya itu lebih gampang didapat. Nah, saya belajar satu hal dari seorang Chris Voss, yaitu beliau adalah former FBI agent, jadi mantannya FBI bagian negosiasi. Dia mengajarkan bahwa jawaban iya itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Menurut beliau, seharusnya kita bisa mendapatkan jawaban no atau tidak, itu akan lebih powerful ke hasil akhirnya. Jadi kalau menurut Chris Voss, di awal itu seharusnya kita harus mencari kata-kata tidak. Kenapa? Alasannya gini, kalau orang menjawab iya, biasanya mereka itu sadar nggak sadar, mungkin di dalam alam sadarnya, mereka akan merasa mereka sedang digiring. Tapi ketika mereka bisa menjawab tidak, no, itu biasanya si customer, si prospek, itu mereka merasa mereka punya kontrol. Dan ketika mereka merasa punya kontrol, mereka akan lebih terbuka kepada kita. Entah itu kepada personalnya atau kepada ide-ide yang kita tawarkan. Nah, jadi menurut beliau seharusnya di awal kita harus mencari no, mencari tidak, bukannya mencari iya, dan ya. Nah, karena hal ini menarik, kan bertolak belakang tuh antara yang saya pelajari dulu sebagai sales dengan yang sekarang yang diomongkan Chris Voss, itu kan bertolak belakang. Saya pun kemudian oke lah, bagaimana kalau kita coba? Kan namanya juga be different kan, menjadi berbeda. Nah, kebetulan di minggu ini tuh ada dua kasus, yaitu ada dua orang customer itu yang gini deh, profilnya yang customer A. Si bapak customer ini, dia itu biasanya itu, ini existing customer ya, dia biasanya itu susah untuk dihubungin. Dalam arti gini, kalau di telepon dia nggak ada kebutuhan, dia merasa nggak butuh, itu kadang nggak diangkat. Di chat pun itu biasanya kalau tidak butuh, itu pun jawabnya juga dijawab sih, tapi singkat-singkat. Nah, kebetulan si Bapak A ini ada sebuah project dari tim sales saya ya, dia ada project. Intinya itu projectnya ini di hold karena menunggu izin dari vendor. Padahal seharusnya menurut sales saya ini bisa jalan duluan. Dalam arti nggak perlu nunggu vendor, tapi bisa jalan duluan ke tempat yang lain. Tapi si Bapak A ini nggak setuju dan di kontak itu susah. Nah, itu kasus satu. Yang kasus dua ada customer B. Customer B ini lebih angel lagi, lebih susah lagi daripada customer A. Kenapa? Dia existing customer, dia repeat order, tapi kalau di kontak, mau di telepon, mau di WA, itu biasanya itu nggak pernah dibalas, kecuali dia mau order. Nah, jadi karena kebetulan ada dua kasus seperti ini, saya coba nih, oke deh, kita coba terapkan teorinya Chris Voss, the power of no ini bener nggak? Customer A pertama, saya coba kan, saya iseng, saya yang nge-create, oke deh. Saya minta ke tim sales saya untuk coba kamu tanya kira-kira seperti ini kan, tadi profilnya dia ada sebuah project jualan kan, bisnis saya pegang adalah jualan untuk bahan-bahan untuk industri makan kan. Dia berencana jual ke supermarket tapi belum bisa jalan karena nunggu izinnya dari pihak supermarket keluar. Sementara si sales saya inginnya itu selagi nunggu ya kamu jualan dulu ke tempat yang lain supaya nggak mandek, jadi supaya ada progresnya dulu. Nah, karena susah dikontak, akhirnya saya pun coba gini, coba deh di WA. Nah, pertama coba di telepon, bisa nggak? Kalau nggak bisa di WA aja. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Pak, apakah menurut Bapak ide yang konyol jika Bapak berjualan dulu sambil nunggu izin vendor itu keluar? Saya ulangi lagi, pertanyaannya kurang lebih. Pak, menurut Bapak apakah ide yang konyol jika Bapak berjualan dulu selagi menunggu izin vendor itu keluar? Nah, kebetulan si customer ini nggak bisa ditelepon, jadi di chat oleh misal saya, kata-katanya seperti itu. Apakah konyol jika Bapak jualan dulu sambil nunggu izin itu keluar? Hasilnya, tidak sampai 5 menit kemudian, dia tidak membalas chatnya, tapi langsung telepon ke saya. Dan dari situ pembicaraan pun berlanjut, dia mulai terbuka. Oke, kasus pertama berarti sukses besar kan? Lanjut nih, kasus kedua. Kebetulan tuh besoknya, si customer B, dan saya mau mencoba kontak, kan biasa nggak dibales. Ya, saya bilang, coba deh, lakuin caranya sama seperti kemarin, tapi kamu bikin pertanyaan sendiri. Nah, coba, saya mikir lama sekali, sekitar 1 jam dia baru bisa membuat pertanyaan. Akhirnya dicoba, sama kan, di telepon nggak bisa, di chat, hasilnya langsung dibalas. Nah, dari hal seperti ini,
saya mendapati ada dua kesimpulan. Yang pertama, the power of no-nya Chris Voss ini memang benar-benar bagus berjalan. Oke, mungkin saya nggak bisa langsung klaim ini benar-benar berjalan karena kebetulan sampelnya cuma 2 dan kebetulan semuanya berhasil. Tapi saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kenapa? Karena respon yang didapat itu sangat-sangat bagus. Saya tidak memperhitungkan respon dibalas enggaknya ya, tapi keterbukaan mereka, 2 customer ini, keterbukaannya ketika dihubungin tim sales saya itu bagaimana? Itu yang saya garis bawahi. Dan ketika itu bagus sekali, saya merasa, oh ya ini benar-benar berguna. Saya sih rencananya akan menerapkan ini, saya akan coba memikirkan bagaimana bisa dibikin template enggak, supaya bisa dipakai ke customer-customer yang lain. Nah, itu hal pertama, berarti power of no ini memang berfungsi, memang berguna. Pelajaran kedua yang saya dapatkan adalah membikin pertanyaannya ini yang nggak gampang. Kayak tadi kan yang pertama kan saya bikin, yang ke customer B, yang kedua itu tim sales saya bikin. Tahu nggak? Dia menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk membuat pertanyaan yang jawabannya itu enggak. Kenapa kok begitu susah? Saya dapatnya gini. Kita tidak bisa hanya menanyakan sesuatu yang jawabannya itu tidak. Tapi ada satu faktor lagi yang harus kita penuhi, yaitu adalah pertanyaan yang kita ajukan itu harus sesuai dengan personalnya si customer. Jadi kayak tadi kan saya pertanyaannya, Pak, apakah ide yang konyol jika Bapak jualan dulu selagi nunggu izin dari vendor kan? Ini berhasil karena satu, memancing jawaban tidak, dan yang kedua, ini sesuai dengan kondisi si customer. Nah, kalau pertanyaan yang sama diterapkan si customer B, kemungkinan dia nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kondisinya kan berbeda. Si customer B tidak ada masalah menunggu izin vendor, sehingga ya nggak semudah itu. Nah, berita buruknya sih seperti itu. Mungkin membuat pertanyaannya ini yang susah, makan waktu, tapi hasilnya itu bagus. Kalau buat saya tetap berencana menerapkan karena rasanya ya, feeling saya, hal seperti ini susah karena kitanya ini nggak kebiasa. Dari kecil kita sudah terbiasa untuk menjawab sesuatu, mengatakan ya, lalu kita jadi sales, kita juga diajari untuk mendapatkan jawaban ya. Sehingga biasanya pola pikir kita, keterbiasaan kita itu mencari pertanyaan yang jawabannya itu iya. Sehingga ketika dibalik cari pertanyaan jawabannya enggak, biasanya ini yang susah. Terus terang saya sendiri waktu nge-create pertanyaan itu saya juga mikir dulu beberapa saat baru saya bisa keluar pertanyaan seperti itu. Nah, oke. Jadi hari ini materi yang ingin saya bagikan, cerita yang saya bagikan adalah itu tadi. Saya mungkin tidak akan mengajarkan ya lagi, tapi lebih ke arah tidak duluan, supaya itu tadi hasilnya lebih bagus, customer lebih terbuka. Dan jika Anda suka iseng seperti saya, Anda mau jadi berbeda, mungkin Anda juga bisa praktek yang sama. Intinya adalah bikin suatu pertanyaan yang ujung jawabannya adalah tidak, dan pertanyaan ini harus sesuai dengan personalnya si customer. Nah, saya harap Anda cukup paham lah dari contoh yang saya berikan tadi. Contohnya tadi, dia customer selagi nunggu izin dari vendor, dia nggak mau jalan. Bagaimana caranya kita bisa mempersuasif si customer untuk jalan? Ya, caranya itu tadi. Pertanyaan yang saya berikan adalah, Pak, apakah ide yang konyol jika Bapak jualan dulu selagi nunggu izin vendor itu keluar? Oke, sampai sini dulu video different hari ini, dan sampai jumpa di video different yang selanjutnya.